Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah. Sekarang kita akan belajar tentang SKI ya anak-anak ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang kisah Nabi Saleh dan kaum Samud. Sekarang kita akan belajar tentang mukjizat Nabi Saleh. Pada suatu ketika, kaum Samud berkumpul di suatu tempat sedang membicarakan tentang ajaran Nabi Saleh dan ingin membuktikan kenabiannya. Jadi anak-anak, kaum Samud itu tidak percaya dengan kenabian Nabi Saleh. Akhirnya kaum Samud meminta Nabi Saleh menunjukkan mukjizatnya dengan cara mengeluarkan seekor unta. Jadi gini, kaum Samud meminta Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar. Ya. Mereka mengira Nabi Saleh tidak akan mampu memenuhinya. Paling Nabi Saleh gak iso iku memenuhi keinginan kita gitu. Mereka tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa anak-anak atas segala sesuatunya. Ya, dengan kun fayakunnya Allah pasti akan terjadi. Tapi Nabi Saleh tidak kurang akal, nak. Yaitu Nabi Saleh meminta syarat jika Nabi Saleh mampu mengeluarkan atau memenuhi permintaan kaum Samud, mereka harus mengikuti ajaran Nabi Saleh, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kaum Samud menyanggupinya. Ya, setelah berdoa mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah permintaan kaum Samud. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Saleh dan batu itu pun terbelah menjadi dua, jadi pecah, nak. Terbelah seperti kalian membelah sebuah telur. Ya, itu terbelah sebuah batu besar. Kemudian muncullah atau keluarlah seekor unta betina sesuai dengan permintaan kaum Samud. Nah, setelah kejadian itu anak-anak, kaum Samud terkejut dengan kejadiannya tersebut. Ya, kaum Samud itu terkejut, mereka berdiam, heran. Ya, kok bisa Nabi Saleh itu bisa mengeluarkan keinginannya. Ya. Akhirnya dua kelompok tersebut pecah menjadi dua. Kelompok kaum Nabi Samud itu pecah menjadi dua golongan, yaitu ada yang percaya mengakui kenabian Nabi Saleh, ada yang tidak mengakuinya, yaitu jenenge mengingkari. Padahal orang ingkar itu dosa, anak-anak. Ya. Akhirnya Nabi Saleh berpesan kepada kaum Samud, unta itu boleh kalian peras susunya. Ya, karena unta betina. Tiap hari boleh diambil susunya, tapi unta itu harus dibiarkan bebas. Dia mau makan di mana wis dibebaskan. Ya, berkeliaran bebas.
Kemudian Nabi Soleh memerintahkan kaum Samud untuk tidak mengganggu dan menyakiti unta betina tersebut. Tidak boleh membunuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh dilempar batu. Jika mereka mengganggunya, maka azab Allah akan menimpa kaum Samud atau kepada mereka ya. Kemudian anak-anak, apabila hari ini untanya minum, kaum Samud tidak boleh mengambil air di sungai itu. Tapi kalau hari ini unta tidak minum, kaum Samud boleh mengambil air di sungai itu. Itu permintaan Nabi Saleh. Jadi maksudnya unta itu berhak meminum air di telaga bergantian dengan penduduk. Jika hari ini untanya minum, penduduk Samud nggak boleh minum. Kalau untanya tidak minum, penduduk Samud boleh mengambil air di telaga. Dalam surat Al-Qamar ya, ayat 27 Allah berfirman bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Shadaqallahul azim. Ya, itu tadi anak-anak bunyinya ya. Dari ayat 27 surat Al-Qamar, yang artinya sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Nah, ini kemudian sebagai dari mereka mematuhi perintah Nabi Saleh dan sebagian yang lain enggan mematuhinya. Ya anak-anak ya. Nah, sudah pelajarannya sudah selesai sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa ya anak-anak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.